Oke, jadi ada soalnya ini saya bacakan ya. Jadi soalnya adalah faktor utama yang menyebabkan interaksi berimbang antara wilayah kota dan desa di kawasan pinggiran kota adalah A. Lokasi strategis, B. Pertumbuhan industri, C. Kekuatan ekonomi, D. Jarak fisik dan sosial, E. Tingkat pendidikan. Ya, jadi soal ini nanyain antara interaksi nih, ya, interaksinya antara kota dan desa di kawasan pinggiran kota. Jadi di kota pinggiran ini kan pasti perbatasan nih, saya perbatasan Jakarta Timur dengan Bekasi, gitu ya. Nah ini tapi perbatasan sama desa. Nah ini kira-kira faktor utamanya apa gitu ya yang menyebabkan interaksi berimbang. Nah jawabannya adalah yang D ya, jarak fisik dan sosial. Oke, kita lihat pembahasannya. Oke, jadi pembahasannya adalah kita buka dulu ya. Oke, jadi interaksi desa dan kota merupakan hubungan yang dipengaruhi oleh keinginan untuk memenuhi kebutuhan dari kedua tempat. Oke, jadi orang desa dan orang kota punya kebutuhannya masing-masing. Ya, mungkin orang kota pengen liburan, refreshing gitu ya, perginya ke desa, dan orang desa punya kebutuhan untuk misalnya mendapatkan pekerjaan yang lebih layak, jadi dia ke kota, atau misalnya membeli barang elektronik gitu ya kan. Kalau di desa kan maaf agak jarang ya. Kemudian pinggiran kota merupakan suatu wilayah yang berada dalam proses peralihan dari perdesaan menjadi perkotaan. Nah ini perbatasan nih ya. Ya pasti kalau dalam perkotaan itu pusatnya ya yang paling maju ya pusat kota gitu ya, bukan daerah pinggiran. Faktor utama yang menyebabkan interaksi berimbang antara wilayah kota dan desa di kawasan pinggiran kota adalah jarak fisik dan sosial. Nah itu jawaban kita ya. Jarak fisik itu apa sih? Jarak fisik merupakan jarak wilayah kota dan desa yang relatif dekat di kawasan pinggiran ya. Jadi jarak wilayahnya nih. Sedangkan sosial merupakan jumlah penduduk ya. Jadi yang menyebabkan faktor utama yang menyebabkan berimbang interaksinya adalah ya, jaraknya yang relatif dekat dan jumlah penduduknya. Ya, lanjut. Ya, pertanyaan selanjutnya, rona gelap pada foto udara pangkromatik hitam putih menunjukkan adanya objek air jernih karena A. Energi matahari lebih banyak dipantulkan, B. Energi matahari lebih banyak diserap, C. Energi matahari diserap dan dipantulkan, D. Energi matahari lebih banyak dibiaskan, E. Energi matahari lebih banyak dipancarkan ya. Jadi ini nanya tentang geospasial gitu ya, misalnya kayak citra satelit gitu ya dari tempat tinggi gitu ya. Jadi hasilnya ini rona gelap ya di foto udara mengkromatik hitam putih menunjukin bahwa itu objek air jernih. Kenapa? Nah kenapa air yang jernih itu jadinya ronanya gelap gitu ya? Pertanyaannya gitu ya. Jawabannya adalah B ya, energi matahari lebih banyak diserap. Oke, jadi kalau ketemu air kan matahari itu bisa dipantulkan, bisa diserap gitu ya. Nah, kalau belajar fisika itu kan ada yang efek dipantulkan gitu ya. Misalnya kalau kita ngeliat ikan, ternyata jarak sebenarnya tidak seperti itu gitu ya. Ada perubahan sudut gitu. Oke, pembahasannya gimana ya? Oke, kita lihat pembahasannya. Oke. Jadi rona gelap pada foto udara pangkromatik hitam putih yang menunjukkan adanya objek air yang jernih. Kenapa? Karena cahaya matahari mampu menembus air yang jernih. Ya, jadi dinembus nih, nggak dipantulin, sehingga ronanya gelap. Nah, sebaliknya pada air yang kotor, maka ronanya terang karena air kotor bersifat memantulkan cahaya matahari ya. Jadi kalau air jernih, bersih itu mataharinya tuh bisa nembus. Tapi kalau kotor ya ada lumpur, ada sampah. Nah, itu jadi warna terang karena nggak bisa ya. Jadi mataharinya itu dipantulin di permukaan air sehingga balik lagi nih ke kamera si penangkap satelitnya tuh, maka jadi warnanya putih ya. Ibarat kata kalau kita foto tuh muka kita berminyak ya, jadi mantul cahayanya gitu ya. Atau kalau mukanya bersih ya fit, nah itu pasti bagus warnanya gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya pemahamannya. Lanjut. Oke. Nah
ngomongin sosiologi nih ya. Karakteristik piramida penduduk negara maju umumnya berbentuk konstruktif karena A. Jumlah penduduk tua yang lebih besar dibandingkan penduduk muda. B. Jumlah penduduk muda, dewasa, dan tua yang relatif seimbang. C. Angka kelahiran yang lebih kecil dibandingkan angka kematian. D. Jumlah penduduk wanita dan penduduk pria yang seimbang. E. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran bayi yang rendah gitu ya. Saya ulangi, yang E. Tingkat kematian dan tingkat kelahiran bayi yang rendah. Nah, ini ngomongin piramida penduduk. Nah, bagi teman-teman yang mulai lupa ya, tolong dilihat lagi ya. Itu ada sekitar 3 ya. Ada yang piramid ke atas, ada yang kebalik, ada yang istilahnya batu nisan atau seimbang gitu ya. Nah, ini ngomongnya yang konstruktif nih, yang kayak gimana gitu ya. Jadi tipe-tipenya itu ada banyak. Nah, kalau tipe konstruktif itu seperti apa? Jadi jawabannya adalah yang C ya. Angka kelahiran yang lebih kecil dibandingkan angka kematian. Oke, jadi kalau konstruktif itu piramidanya bentuknya angka kelahiran yang lebih kecil dibandingkan angka kematian. Oke, pembahasannya adalah jadi piramida penduduk tua menggambarkan kondisi daerah atau negara yang angka pertumbuhan penduduknya cenderung mengalami penurunan ya. Bisa negara maju nih ya. Nah, misalnya malas punya anak, capek ngurusnya, tanggung jawabnya, atau misalnya pengen punya anak tapi 1 aja jangan 2 gitu ya, atau child free gitu, fenomena child free gitu ya. Gitu, atau misalnya ya tinggal satu atap tanpa pernikahan gitu ya. Jadi yang lahir tuh sedikit bukan karena meninggal tapi karena emang orang males gitu punya anak gitu ya. Nah, gambar piramida penduduk tua berbentuk batu nisan terdapat antara lain di Jerman, Belgia, dan Swedia. Itu ya. Itu untuk pertanyaan yang ini. Oke. Ya, contohnya itu di negara maju kayak Jerman gitu ya. Lanjut. Nah, sekarang ngomongin geografi lagi nih ya. Hambatan utama pemanfaatan tenaga angin untuk sumber energi pembangkit tenaga listrik adalah ya, A. Kestabilan anginnya rendah, B. Kekuatan anginnya rendah, C. Kecepatan anginnya yang rendah, D. Arah gerakan anginnya, atau E. Tekanan udara tinggi. Nah, ini untuk pembangkit listrik tenaga angin nih ya. Ini saya sekali lihat di Jerman ya, di tengah laut lepas tuh baling-balingnya gede banget gitu ya. Ada yang pernah lihat videonya nggak yang diangkut pakai truk? Jago juga ya tukang truknya ya. Nah, ya pelamanya sebenarnya polusi udara ya, sama ngilangin estetika aja nih. Bayangin naik pesawat ya apaan tuh putih-putih ya, itu kan nggak bagus. Cuman ditanya di sini dari segi geografi ya. Jawabannya adalah yang A ya, kestabilan angin rendah. Nah, maksudnya apa konteksnya? Oke. Nah, jadi gini. Oke. Panjang ya. Oke. Jadi potensi angin di Indonesia ini sebenarnya nggak besar teman, karena kecepatan angin rata-rata kita tuh cuma 3-5 ya. Tapi hal ini masih bisa digunakan untuk membangkitkan energi listrik dalam skala kecil ya, hingga 10 kW. Oke. Nah, yang jadi masalah itu ternyata bukan karena potensi angin yang rendah gitu ya kecepatannya, tapi adalah kestabilan angin yang rendah. Jadi kecepatan angin terus mengalami fluktuasi atau naik turun tergantung waktu dan tempatnya ya. Contohnya adalah kecepatan angin di Indonesia pada siang hari cenderung lebih kencang dibandingkan dengan malam hari. Selain itu, pada beberapa tempat di Indonesia, angin sering mengalami pembelokan terutama pada daerah sekitar garis khatulistiwa. Itu ya, di Kalimantan ya. Yang bertekanan udara rendah. Oke, khatulistiwa tekanan udaranya rendah. Oleh sebab itu, pembangunan turbin PLTA, pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia harus diletakkan pada wilayah dengan kecepatan angin yang relatif konstan dan arahnya cenderung tidak berubah-ubah, serta memiliki kecepatan angin yang besar seperti di daerah Sidrap, Sulawesi Selatan. Ya, jadi kenapa PLTA, pembangkit listrik tenaga angin di Indonesia itu tidak optimal? Itu bukan karena kecepatannya ya, tapi karena naik turunnya ya. Anginnya tuh naik turun gitu ya, jadi siang kenceng, malam pelan gitu ya, jadi nggak stabil, jadi efisiensi itu naik turun gitu ya. Nah, makanya di Indonesia itu, di daerah khatulistiwa tadi katanya ya, itu cenderung lebih rendah. Nah, makanya di Indonesia itu
ditaruhnya contohnya di Sulawesi Selatan yang relatif stabil. Ya, jadi bukan masalah kecepatan anginnya, bukannya anginnya nggak ada, anginnya kurang kenceng, tapi lebih karena anginnya naik turun. Ya, lanjut. Wah, ini ya, geografi. Proses pembentukan bukit barisan di Sumatera lebih disebabkan oleh A. Pembentukan struktur graben tengah, B. Tumbukan dua lempeng tektonik, C. Tumbuhnya gunung api di sepanjang sesar. Sesar itu patahan ya. D. Dua lempeng tektonik yang saling menjauh. E. Penunjaman lempeng Samudra Hindia. Ya, jadi kalau bagi yang belum tahu bukit barisan, coba search deh di Google Image ya. Itu memanjang ya berbaris gitu ya. Terus juga ada kan misalnya kayak daerah militer tuh, misalnya seri ke-8 bukit barisan di Sumatera. Nah, coba lihat di Google biar dapat gambaran lebih jauh ya, biar tahu banyak gitu ya. Nah, jawabannya adalah yang B, tumbukan antara dua lempeng tektonik ya. Jadi lempeng tektonik tuh yang di bawah tanah teman-teman ya. Nah, teman-teman biar dapat gambaran tuh di Google Image juga tuh, nanti bisa ngelihat maksud lempeng tektonik tuh yang kayak gimana sih gitu ya. Pembahasannya adalah oke. Coba lihat pembahasannya bagaimana. Oke. Jadi proses geologis ya, yang geologis terkait kebumian. Jadi proses geologis pembentukan pegunungan bukit barisan dimulai ketika lempeng India Australia ya. Jadi yang dari bawah itu bergerak dan menujam di bagian bawah lempeng Eurasia saat menumbuk lempeng tersebut ya. Jadi ya ini bisa bikin gempa gitu. Jadi dua lapisan ini tabrakan. Yang dari bawah, yang dari India Australia itu ya, yang dari Samudra Hindia itu dia pergi ke bawah ya. Jadi nusuk ke bagian bawah lempeng Eurasia. Ketika kontak dua lempeng raksasa ini terjadi di Sumatera, keduanya membentuk sudut yang mengakibatkan kecepatan penunjaman menjadi berkurang. Dia akhirnya jadi bikin ya bukit barisan tadi ya, gunung tadi. Gitu kurang lebih ya. Oke, lanjut ya. Ini soal terakhir kita deh ya. Oke. Jadi sosiologi ya. Masyarakat yang para anggotanya tergabung karena ikatan darah ya. Jadi saya ulangi, masyarakat yang para anggotanya tergabung karena ikatan darah disebut sebagai masyarakat paguyuban yang bertipe, nah ini paguyuban apa ya? A. Kewenangan, B. Kedaerahan, C. Kekerabatan, D. Kesatuan, E. Keagamaan. Nah, paguyuban ya. Saya paguyuban warteg ya seluruh Indonesia gitu ya. Lanjut, jawabannya adalah yang C ya, kekerabatan. Oke. Jadi pembahasannya. Oke. Jadi di sini bisa dilihat ya, ikatan darah berarti yang kekeluargaan ya. Itu kita lihat pembahasannya ya. Oke. Ferdinand Tonis mengemukakan bahwa paguyuban adalah bentuk kehidupan bersama yang para anggotanya diikat oleh hubungan batin yang murni dan bersifat alamiah serta kekal. Ya, jadi bukan transaksional nih ya, bukan bisnis. Dasar hubungan tersebut adalah rasa cinta dan rasa kesatuan batin yang memang telah dikodratkan. Berarti ilahiyah ya, bawaan lahir nih, udah seharusnya terjadi. Paguyuban dibagi menjadi 3. Salah satunya adalah paguyuban berdasarkan ikatan darah atau keturunan ya. Contohnya adalah paguyuban ini yaitu paguyuban keluarga dan kelompok kekerabatan. Misalnya paguyuban keluarga besar Budi gitu ya. Atau kelompok kekerabatan paguyuban perantauan Tegal di Jakarta. Itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk kali ini sekian ya. Terima kasih.